Halo semua, perkenalkan nama saya Kristianita Berupangin-Angin dengan NPM 20050303085 dari kelas 2A23. Dosen pengampu Ibu Hasni Suciawati, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran melalui permainan. Salah satu inovasi media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah media permainan. Dalam media permainan kali ini yaitu permainan ular tangga, sinonim, dan antonim. Permainan ini dapat membuat anak-anak lebih aktif dan lebih mudah memahami materi. Selain itu, media ular tangga juga dapat meningkatkan kemampuan anak pada aspek kognitif, motorik, ataupun emosional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinonim dan antonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu kata saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Contoh kata sinonim misalnya, kredit sinonimnya mencicil, berdusta sinonimnya berbohong, rajin sinonimnya giat, haus sinonimnya dahaga, baju sinonimnya pakaian, bunga sinonimnya kembang, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikannya, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contoh dari antonim atau lawan kata yaitu seperti tinggi antonimnya pendek, kaya antonimnya miskin, gelap antonimnya terang, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sinonim dan antonim berhubungan dengan diksi, yaitu pilihan kata. Contoh lainnya seperti Lia terlihat pendek saat berdiri. Dalam kalimat ini, kata pendek tentu tidak tepat. Oleh karena itu, diganti dengan kata rendah. Antonim kata rendah adalah pendek, sedangkan antonim kata pendek adalah panjang. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara bermain ular tangga antonim sinonim. Pertama, dimainkan dari 3 sampai 4 kelompok. Kedua, pemain dimulai dengan melempar dadu masing-masing kelompok 1 kali. Ketiga, apabila kelompok mendapat angka 6, maka pemain diberi kesempatan bermain 1 kali lagi. Keempat, setelah melempar dadu, pemain harus mengambil kartu soal yang sudah tersedia dan wajib menjawabnya. Kelima, setelah mengambil kartu jawaban, harus mencocokkannya dengan jawaban yang dikemukakan dengan kartu jawaban. Keenam, apabila salah, silahkan ambil kartu pelanggaran. Ketujuh, apabila mendapat gambar tangga, silahkan naik mengikuti tangga. Ke-8, kemudian gambar ular artinya turun. Demikianlah cara bermain dari ular tangga sinonim antonim. Contoh permainannya seperti ini. Baik, di sini sudah ada gambar ular tangga. Kemudian saya akan membuat 3 bagian kertas, yaitu 1 untuk lembar soal, 1 untuk lembar jawaban, dan 1 untuk lembar kartu pelanggaran. Kemudian saya juga akan membuat dadu menggunakan kertas. Aku nggak bisa ngerasain mbak HP ku dari ini. Baiklah, di sini sudah ada gambar ular tangga dan di sini kartu soalnya, di sini kartu pelanggarannya, dan di sini kartu jawabannya. Misalnya pemain mengocok dadunya, pemain mendapatkan angka 2. Lalu pemain memulai memainkannya 1, 2, dan pemain wajib mengambil kartu soal. Yang pertanyaannya adalah sinonim dari kata senang. Apakah sinonim dari kata senang? Jika pemain menjawab dengan benar, yaitu kartu jawabannya bahagia. Jika pemain menjawab dengan benar, maka pemain diberikan kesempatan untuk bermain sekali lagi. Dan jika salah, pemain
harus mengambil kartu pelanggaran, yaitu pelanggarannya mundur 1 langkah. Pemain harus mundur 1 langkah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.